ketika rakyat Balikpapan hari ini kesusahan mengantri BBM, wali kotanya malah pergi ke London liburan begitu. Kadang memang kita ini sensitivitas kita terhadap penderitaan rakyat itu memang kurang kadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan Pak Nurdin Halid, PLN dan Pertamina dan seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih kehadirannya. Sebelum ke PLN dan Pertamina, Pak, pada kesempatan hari ini di forum rapat terbuka ini, kami menyampaikan kekecewaan kami atas ketidakhadiran Menteri Koperasi yang membatalkan RDP pada hari ini secara mendadak. Sungguh kami sangat kecewa itu, Pak, karena soal Koperasi Merah Putih ini sampai detik ini Menteri Koperasi sebagai mitra kerja Komisi 6 sekalipun satu bait kata pun kami belum pernah mendapat penjelasan dari Menteri Koperasi yang bertanggung jawab atas itu, Pak. Di tempat ini kami tunggu. Saya dengar hari Senin tapi belum ada keputusan yang jelas. Karena Selasa kami sudah reses dan tidak ada waktu lagi untuk membahas ini. Tidak ada maksud lain-lain. Kami, jangan lihat baju kami PDI Perjuangan. Tapi ketum kami meminta kami untuk mengawal kebijakan Presiden Prabowo agar betul-betul sukses membawa kesejahteraan untuk rakyat. Sehingga kami tunggu penjelasan dari Menteri Koperasi untuk bagaimana hadir di tempat ini, menjelaskan bagaimana model bisnis dari Koperasi Merah Putih ini, kemudian pendanaan dari mana dan sebagainya, karena tidak ada kata gagal terhadap program ini, Pak. Kalau gagal, menghancurkan semua hal yang ada di BUMN dan koperasi begitu, Pak. Nah, kemudian pertama tentu kami tadi ngapresiasi atas paparan dari Pak Simon, kemudian Pak Dirut, PLN, apalagi soal tadi dipaparkan soal stress test, tentu penting untuk bagaimana memitigasi agar ke depan tantangan ekonomi global yang tidak tentu termasuk naik turunnya dolar yang seperti roller coaster begitu, tentu ini sebuah masukan bagi kami. Kabar baik juga untuk rakyat, ternyata dengan stress test tadi ternyata ketahanan Pertamina dan PLN cukup baik. Kami apresiasi kepada panjenengan atas hal itu begitu. Nah, pada kesempatan hari ini kami ingin menyampaikan beberapa hal, tapi harapan kami sekali lagi memang cara menyampaikan kami itu seperti ini begitu. Kalau di rapat sebelumnya saya kemudian sampai ditelepon oleh beberapa oknum dipikir kami marah-marah, tidak. Cara ngomong kami adalah bagian dari kecintaan kami kepada rakyat, kecintaan kami kepada Pak Presiden Prabowo. Karena beliau adalah presiden kami semua. Sekali lagi jangan dilihat kami dari PDI Perjuangan dipikir kita ini tidak pro pemerintah, tidak. Ketum kami menyampaikan bahwa kami semua harus mengawal kebijakan dari Presiden Prabowo agar sukses begitu. Nah, itu yang paling penting. Nah, yang pertama, Pak, yang ingin saya sampaikan di tempat ini, Pak, kelangkaan BBM di Balikpapan. Tentu ini sebuah ironi, kota minyak tapi langka minyak. Balikpapan yang selama ini kita tahu bersama salah satu produsen minyak, bahkan kilang terbesar minyak nomor 2 ada di Balikpapan. Tapi jenengan tahu hari ini negara kita disuguhkan bagaimana antri berkilo-kilometer warga Balikpapan mau beli BBM, Pak. Berjam-jam mereka untuk bagaimana bisa beli BBM. Padahal Balikpapan sekali lagi adalah salah satu produsen terbesar minyak. Lalu saya nggak habis pikir bagaimana dengan daerah-daerah lain. Kalau Patraniaga wilayah Balikpapan menyampaikan karena kendala distribusi, ini Balikpapan loh, Pak, ini bukan Papua begitu loh. Lalu apa yang terjadi? Tidak cukup menjelaskan dengan kendala distribusi. Maka kalau kita baca di salah satu pengamat di Kompas tadi pagi, bahwa biasanya adalah pola lama yang dilakukan oleh Pertamina, salah satunya adalah mungkin karena mau menaikkan harga BBM, atau mau menarik satu produk, atau mau ganti pemain. Maksud kami, apapun tujuan dari Pertamina, jangan korbankan rakyat, Pak. Apalagi di Balikpapan. Ingat ascacita Pak Presiden Prabowo, bahwa seluruh elemen pemerintah wajib memudahkan segala kebutuhan rakyat. Tapi panjenengan semua sebagai pembantu presiden ya harusnya hadir sekuat tenaga dengan segala daya dan upaya menghadirkan BBM yang terjangkau dan juga mudah didapatkan oleh mereka. Maka pertama yang kami tanyakan, kapan rakyat Balikpapan bisa mengakses BBM dengan mudah, Pak?
Ini bukan soal Balikpapan, Pak. Seperti saya sampaikan tadi, Balikpapan pusatnya BBM, tapi langka. Bagaimana daerah lain? Kalau BBM gagal di Balikpapan, akan jadi bom waktu, di daerah lain juga akan terjadi hal demikian. Maka kami ingin tanyakan di tempat ini, ada apa dengan sistem distribusi sebenarnya, Pak? Kami minta dijelaskan soal itu. Kemudian, seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa harapan kami, pola-pola, modus-modus tertentu dalam persoalan ini tidak diterapkan agar tidak mencederai rasa keadilan di tengah masyarakat. Termasuk ketika rakyat Balikpapan hari ini kesusahan mengantri BBM, wali kotanya malah pergi ke London liburan begitu. Kadang memang kita ini sensitivitas kita terhadap penderitaan rakyat itu memang kurang kadang begitu. Maka harapan kami bapak-bapak harus punya sensitivitas untuk bagaimana bisa segera merespon hal itu dengan cepat. Kemudian yang kedua, Pak, masih di Kalimantan, panjenengan lihat bahwa banyak masyarakat termasuk di media sosial mengeluhkan soal kualitas BBM. Padahal soal kualitas BBM dari jauh hari, bahkan sebelum skandal Patraniaga yang katanya oplosan itu, saya sudah sampaikan bahwa kualitas BBM dikeluarkan oleh masyarakat. Dan sekarang sampai bulan Maret, April, Mei masih dikeluhkan oleh masyarakat Balikpapan soal kualitas BBM yang ketika motornya mereka diisi BBM berbet, Pak. Bahkan macet di mana-mana motornya. Dan ini bukan 1, 2, ribuan, Pak. Puluhan ribu bahkan. Dan kemudian akhirnya Pertamina, Patraniaga dipanggil oleh DPRD setempat menjanjikan akan mendirikan 10 bengkel di 10 kota. Walaupun sampai hari ini belum terrealisasi secara optimal begitu. Tapi apakah dengan mendirikan bengkel untuk memperbaiki motor-motor yang macet tadi selesai? Tidak. Tidak menyelesaikan masalah. Maka yang pertama yang harus dilakukan adalah meningkatkan kualitas produk. Ini penting, Pak. Jangan lagi rakyat kita, mohon maaf, seperti mereka merasa ditipu, merasa dibohongin, Pak. Dengan supaya seperti saya sampaikan, mereka punya motor seperti punya istri, Pak, mereka, Pak, dilap, ya kan, dicuci, tiap pagi dipanasin, Pak. Kalau Pak Simon sekali pencet, motor diantar ke rumah mungkin. Tapi rakyat harus berjibaku, berpeluh keringat untuk mereka bisa beli motor. Dengan kemudian mereka beli BBM Pertamina, akhirnya mereka berebut, motornya macet, dan sebagainya. Akhirnya mereka tidak bisa kerja dan sebagainya. Maka kami pengen tanya kepada Pertamina yang belum pernah dijawab selama ini, apa kompensasi yang diberikan kepada rakyat yang merasa dirugikan atas kendaraan mereka yang kemudian jadi tidak lebih optimal ketika mengisi BBM di Pertamina. Dan langkah-langkah apa sih yang sudah disampaikan kepada publik? Kapan Pertamina akan melakukan uji publik secara independen bahwa kualitas Pertamina sebenarnya sangat luar biasa. Walaupun di sisi lain jenengan tahu salah satu peneliti independen dari Clean Air Asia 2024 mereka menyebutkan bahwa kualitas BBM terburuk di Asia adalah di Indonesia begitu. Yang itu tentu berdampak terhadap pencemaran udara, yang kedua kepada kualitas motor. Yang ini harus menjadi PR Pak Simon dan saya yakin di tangan Pak Simon ini bisa diselesaikan, tapi perlu waktu yang cepat juga, Pak, dalam menuntaskan hal ini begitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah rakyat hari ini juga terheran-heran, Pak. Jenengan tadi dipaparkan juga di paparan panjenengan bahwa harga minyaknya turun. Tapi kenapa kok BBM naik? Naik turun seperti roller coaster bahkan. Turunnya dikit, naiknya banyak. Nah, ini mohon dijelaskan kepada publik gitu. Kenapa kok bisa kondisi minyak dunia turun tapi justru harga minyak naik begitu. Nah, maka harapan kami perlu ada klarifikasi bahwa sebenarnya struktur Pertamina dalam menentukan harga BBM itu apa saja sih, Pak? Agar masyarakat juga paham. Juga jangan BEM salah, BEM. Ingat dulu zaman SBY, Pak, kalau mau ada kenaikan BBM, gentleman Pertamina menyampaikan, oh besok akan naik BBM. Tidak seperti sekarang, tiba-tiba jam 12 malam kita baru tahu BBM naik. Maka harapan kami, perlakukanlah rakyat kita ini secara manusiawi, Pak. Mereka ini bukan mereka ini adalah mereka ini adalah yang hakikatnya yang memiliki kita semua adalah rakyat, bukan hanya pemerintah. Tanpa adanya rakyat juga tidak mungkin lahir namanya Pertamina begitu. Nah, kemudian saya juga mohon klarifikasi. Katanya saya dengar bahwa kompetitor Pertamina seperti Shell,
kemudian BP, sebenarnya mereka bisa menurunkan harga BBM-nya, Pak. Tapi ternyata oleh oknum Pertamina sengaja dicegah agar bisa tetap lebih tidak boleh lebih bawah, lebih murah daripada harga Pertamina. Itu betul tidak, Pak? Pernyataan itu begitu. Kami mohon diklarifikasi di tempat ini. Maka kalau betul ya kebalik-balik ini. Harusnya Pertamina yang berjibaku bagaimana menghadirkan BBM terjangkau, gimana caranya, kok malah menekan pihak lain agar tidak lebih murah dari Pertamina, kan tidak boleh begitu. Nah, kemudian yang keempat adalah keluhan terkait LPG 3 kg yang tidak sesuai dengan takarannya. Bahkan rakyat kita sempat ngitung tuh Pak, ternyata LPG itu beratnya 5 kilo. Dan kemudian ternyata isinya 3 kilo, harusnya berarti 8 kilo dong. Tapi setelah ditimbang ternyata hanya 6,5 kilo. Jadi 1,5 kilo kemana? Nah, maka saya ingin tanya, sebenarnya sudah dilakukan pengecekan di lapangan belum Pak atas keluhan masyarakat ini? Dan untuk memastikan bahwa yang sampai di agen-agen, di bawah-bawah itu benar, di warung-warung benar sesuai dengan takaran itu seperti apa? Punya tim nggak untuk mengatasi itu Pak? Jangan kemudian rakyat ini, mohon maaf, beli LPG itu Pak, pedagang gorengan harus jual minimal 20 gorengan Pak, ya kan? Jangan kemudian yang duit mereka beli untuk ini masih ditilep juga oleh oknum-oknum tadi itu, begitu. Nah, kami perlu ada penjelasan di tempat ini soal itu. Kemudian soal minimnya respon digital. Mohon maaf Pak Simon, kami kemarin waktu Bapak sampaikan nomor telepon di situ, kami merinding Pak. Wah hebat, jagoan Pak Simon ini. Dan kami yakin kalau Pak Simon terbuka atas masukan publik pasti cepat selesai. Tapi mohon maaf Pak, Bapak bisa cek itu di media sosial, banyak masyarakat yang menyampaikan keluhan di media, di chat WA pribadi yang Bapak sampaikan di RDP di tempat ini, direspon oleh balasan secara otomatis. Bahkan tidak ada tindak lanjutnya begitu. Maka harapan kami ini bisa jadi ini ya sama-sama saling reminder lah agar kita bisa. Saya tahu tujuan Pak Simon baik, banyak ini setidaknya kalau Pak Simon tidak bisa buka sendiri itu diserahkan kepada timnya untuk bagaimana diurai biar persoalan bisa tuntas. Nah, kemudian soal ketahanan energi dan ketergantungan impor. Kita tahu bahwa ketergantungan kita terhadap impor masih sangat besar. 60% kalau saya tadi mohon diklarifikasi, betul nggak kita impor 60% BBM begitu Pak? Nah, saya pengen tanya RDMP Balikpapan ini Pak, yang sudah dijanjikan selesai dari 6 tahun yang lalu, dan kalau ya saya dengar sekarang sudah 98%, artinya hanya tinggal 22% saja ini akan tuntas begitu Pak. Nah, saya pengen tanya ke Pak Simon, mohon izin pimpinan saya interaktif sedikit ya. Sedikit. Gini. Saya tanya Pak Simon, menurut Pak Simon, RDMP Balikpapan kapan selesai? Kalau dari kami menargetkan Desember ini, Pak. Desember 2025. Oke. Saya dan rakyat Indonesia hari ini menyaksikan dan kami pegang apa yang Bapak sampaikan, kami apresiasi, kami tunggu Desember harus selesai, Pak. Mohon izin, Pak, dulu di tempat ini 6 tahun yang lalu, Pak Nurdin, yang lain juga menyampaikan yang sama, begitu, tapi tidak selesai-selesai. Bapak jangan takut terhadap mafia Pak. Kami tahu ada yang menghambat ini Pak. Dan Bapak tahu kalau ini selesai Pak, kita bisa mengurangi impor dengan sangat besar dan kita bisa justru bahkan kita bisa ekspor begitu Pak. Kami tunggu Desember Bapak untuk selesaikan itu Pak. Terima kasih. Kemudian yang kedua soal PLN Pak. Hari ini Pak Darmawan, rakyat kita ini bingung hari ini Pak. Setiap hari mereka deg-degan bahkan jantungan. Mereka merasa listrik tiap hari naik, Pak, begitu. Apalagi setelah program diskon selesai, kemudian rakyat kita merasakan bahwa listrik naik dengan sangat fantastis 30-50%. Tapi kami tanyakan penjelasan dari PLN apa? Tidak pernah naik. Maka kami ingin jelaskan di tempat ini betul tidak? Listrik itu naik atau tidak? Jangan bohongin rakyat kami terus-terusan, Pak. Kalau tidak naik nyatanya bukan 1-2 orang, Pak. Ribuan, puluhan ribu rakyat kita yang merasakan bahwa ini naik begitu. Nah, maka saya tahu mungkin Pak ini terlalu sibuk. Saya minta tolong ditanyakan kepada tim di bawah itu betul naik atau tidak begitu. Agar kita sama-sama jujur lah Pak, rakyat sama rakyat. Jangan kemudian dibeutifikasi yang
dengan modus bahwa diskon listrik tapi kemudian dinaikkan dengan sangat signifikan. Nah, maka harapan kami ini perlu perlu penjelasan dari Bapak. Karena saya ini kadang mikir, Pak, PLN ini sebenarnya perusahaan negara yang melindungi rakyat atau merampok duit dari rakyat begitu. Mohon maaf, naik 5.000, 10.000 tuh, mohon maaf Pak, rakyat kami di bawah itu 1.000 rupiah aja loh kadang nggak pegang, Pak. Mari sekali-kali gunakan akal sehat kita, hati nurani kita untuk bagaimana kita memastikan bahwa setidaknya sejujur-jujurnya lah sama rakyat ini. Kalau naik karena apa, terus atau karena kendala apa, yang penting perlu ada penjelasan kepada rakyat agar mereka tidak terus-terusan was-was atas hal ini begitu. Nah, kemudian Pak, soal PLN yang sering padam begitu Pak, yang kemudian berdampak, jenengan tahu Pak, kalau listrik hidup mati itu mereka punya usaha seperti kulkas, UMKM itu mati dan kemudian rusak Pak, dan kemudian dan juga menurunkan produktivitas mereka Pak Darmawan begitu. Nah, maka kami pengen tanyakan kepada panjenengan, UMKM kita yang kulkasnya rusak, yang produktivitasnya menurun begitu, ada nggak kompensasi dari PLN Pak untuk mengganti itu begitu? Nah, maka harapannya perlu ada kompensasi agar rakyat kita juga untuk beli kulkas itu juga perlu berjibaku dengan keringat begitu Pak. Nah, kemudian tentu sama tadi kurang lebih dengan Pertamina begitu, yaitu soal pelayanan dan respon yang lemot begitu. Nah, kadang saya mikir ini zaman digital tapi pelayanan masih manual begitu. Banyak rakyat kita menyampaikan lewat aplikasi keluhan tidak cepat direspon sama PLN begitu. Nah, kami juga pengen tanya kira-kira di tempat ini tolong dibukakan data, sebenarnya keluhan masyarakat ada berapa dan yang sudah ditangani berapa Pak. Nah, kami ingin ada penjelasan itu di tempat ini. Mungkin itu dari kami Pak. Sekali lagi semua ini adalah kecintaan kami kepada Presiden, kepada rakyat dan kepada masa depan Pertamina dan PLN. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.